Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini kita nggak mancing dulu guys ya. Kita akan membahas tentang channel ini. Alhamdulillah untuk channel ini sudah monetis dan saya sangat berterima kasih sama teman-teman sehobi ataupun di luar hobi yang mendukung saya. Intinya di sini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman atas dukungannya sampai channel ini termonetasi. Oh ya guys, di video kali ini saya akan membahas perjalanan sebuah channel Agokoya yang sebenarnya terbangun dari hobi dan bukan tujuannya untuk pencapaian yang sebesar ini menurut saya. Karena videonya asal-asalan, alhamdulillah ada yang mendukung saya. Asli bro, kalau saya nonton sendiri tuh menurut saya video saya tuh asal-asalan. Dan saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan sama saya. Bro, berapa penghasilan YouTube? Bro, berapa penghasilan YouTube? Gini bro, saya yakin bagi teman-teman yang istilahnya, wah ngapain untuk subscribe channel Ago, ngapain mendukung dia yang dapat duit, kita malah nonton kota kalong. YouTuber itu yang seperti saya, apalagi channel mancing bro, itu nggak ada hasilnya, beneran. Penghasilannya minim banget. Dan apalagi ada yang komen gini, bro kan udah ada iklan, toh kasih dong giveaway. Dalam segi penghasilan saya ini cuma satpam bro. Pekerjaan intinya saya ini hanya satpam yang digaji sama perusahaan di bawah UMR. Kalau untuk giveaway, ya insya Allah kalau ada rezeki saya pasti sisihkan untuk amal lah. Penghasilan YouTube saya ya alhamdulillah per harinya 0, dolar, 0,05, 0,10 seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung saya, yang sudah subscribe channel saya, yang sudah menonton channel saya. Semoga aja channel saya semakin berkembang dan bisa menghibur teman-teman yang sehobi. Yang nggak sehobi pun juga semoga aja terhibur. Histori dari channel saya ini sebenarnya dulu saya itu iseng-iseng ngerekam video di mancing di tengah laut dulu. Itu masih berdiri dulu. Dan akhirnya dikenal teman-teman, kok buat YouTube? Ya alasannya saya buat video karena galeri handphone sering ngehang, sering gonta-ganti, jadi terhapus. Jadi saya nyimpennya di YouTube. Dan saya juga seneng banget ngedit video walaupun asal-asalan menurut saya. Nggak tahu menurut teman-teman. Ya hasilnya seperti itulah. Semoga aja channel ini tambah berkembang. Oh iya, dan saya akan menceritakan histori mancing saya.
Jadi dulu tuh saya tuh emang hobi mancing dari kecil bro. Jadi dulu masih sekolah di Madura, saya sering bolos. Kalau di Surabaya nih, di kota-kota besar nih, kalau kita nggak punya uang dulu masih zaman saya itu sekitar 15.000. Itu udah uang besar banget ya, menurut saya ya. Itu nggak akan bolos. Kenapa? Dulu bolos sekolah di kota-kota besar tuh harus main PS, harus nongkrong di sini sana. Tapi kalau bolos di desa bro, udah nggak usah bawa uang, udah bisa kita bolos senang-senang, kita mancing di kali, tidur-tiduran, ambil buah tetangga. Dan saya pindah ke Surabaya itu SMA. Di sana saya lulus dan saya menggeluti hobi lagi mancing, itu mancing jair. Dari mancing jair saya pengen mancing di laut, nyobain mancing laut. Saya browsing di Facebook tuh, ternyata ada grup mancing nih. Saya masuk pun di grup mancing itu dan tanya-tanya mau mancing di laut gimana caranya, dan akhirnya ada yang ngasih ngasih petunjuk kalau mancing di Surabaya itu di Suramadu. Berangkatlah saya ke Suramadu sendirian bro, udah bawa udang, dan ketemunya Mas Simon. Mas Simon itu guru saya mancing di laut, Simon Grand Facebooknya. Setelah itu pengen lagi ke yang lebih istilahnya upgrade lah. Siapa sih yang nggak pengen mancing lah di tengah laut yang nariknya ikan besar-besar? Dan disitulah saya pengen mancing di laut. Dan sekarang mungkin grupnya sudah nggak ada. Yang mungkin kita rasani di sini nggak apa-apa lah. Jadi dulu tuh ada sebuah grup wadahnya para pemancing Surabaya ataupun di luar Surabaya. Saya ikut satu grup itu aja, dan di sana saya nunggu open trip kok nggak muncul. Dan alhamdulillah itu ada open trip dari Sepolo, istilahnya bukan janjian bareng dari Surabaya ya. Jadi langsung ketemunya di Sepolo. Itu Mas Haridava. Dan saya sangat berterima kasih sama Mas Haridava karena sudah buka open trip dulu itu. Jadi ketemu dong di Sepolo sama teman-teman mancing. Saya awal itu masih bawa piranti kolam yang saya pakai di Suramadu. Dan dari Surabaya saya berangkat sama Rian RR yang sampai sekarang saya masih mancing bareng. Di situ saya mengenal istilah jigging. Kok asik mancing jigging. Udahlah, selesailah trip itu. Dan saya pun nunggu lagi adakah open trip lagi. Dan alhamdulillahnya juga saya juga dekat sama teman-teman admin. Waktu itu masih Abah Eko Shinobi. Itu yang ngajarin saya juga tentang permancingan, dan Suprianto. Itu juga guru saya dalam istilah jigging. Dan saya pun juga pernah ikut turnamen walaupun kalah. Dan sepintas di pikiran saya, kok open trip ini sebuah grup gak pernah ngadain open trip buat istilahnya itu untuk para anggotanya. Dan saya yakin waktu itu, siapa sih yang gak pengen mancing di laut? Siapa sih yang gak pengen merasakan sensasi ikan besar? Dan disitu pun saya punya inisiatif. Dan saya itu pernah ngomong sama salah satu admin, Min, aku boleh nggak buka open trip di grup? Oh silakan. Akhirnya saya tiap bulan buka open trip sendiri loh. Dan itu saya saking pengennya belajar jigging, itu saya ikut istilah mancing sehat. Ya sempat dijalin sama teman-teman karena istilah mancing sehat. Tapi di sana saya
open minded, buka pikiran saya. Saya ini bukan masalah untuk cari ikan, tapi saya mempelajari. Saya belajar teknik-tekniknya di sana. Dan akhirnya cerita singkatnya, saya tetap open trip dan akhirnya grup itu membuka open trip rutin. Tapi di situ saya ada kendala anak saya itu meninggal dulu. Jadi saya vakum mancing hampir setahun. Karena waktu itu waktu mancing ke tengah itu ugal-ugalan, sering berangkat mancing, jadi nggak mikirin yang di belakang. Dan dari segi keuangan saya juga minim, sampai kadang-kadang itu koret-koret kemana-mana, koret-koret bahasanya apa, utang kemana-mana, sampai ya sebegitulah, keuangan amburadul. Akhirnya saya pindah teknik ke teknik casting. Tapi di Surabaya untuk casting spot foto atau itulah banyak yang istilahnya nggak saya suka, kayak seperti spot air gitu. Dan alhasilnya saya pengen belajar garong waktu itu. Sempat belajar sama saudara saya, Junaidi. Pertama kali ngetrip sama Junaidi dan Usman, saya kok suka walaupun ikan kecil. Dengan umpan yang minimalis, dengan peralatan pancing yang cukup murah, dan tripnya pun cukup murah karena berangkat sendiri pakai motor sendiri, Bro. Dan itulah saya suka garong sekarang, sampai sekarang. Saya hitungannya ini masih baru, Bro, untuk mancing garong. Dan kenallah Ibnu Misih, yang itu guru saya juga untuk teknik garong. Dan saya pun ngetripnya ke Pulau Mandangin aja, bos. Dan banyak dari kanan kiri, kenapa bro kok spotnya itu aja? Karena saya suka di sana, bro. Asli suka. Satu, biaya minim, dan trip itu nggak ada kecemburuan sosial. Benar atau tidak? Istilahnya seperti ini. Kecemburuan sosial, pernah nggak, bro, mancing di laut itu orang yang ngetrip itu aja gitu. Terus terus saya nggak diajak, otomatis ada kecemburuan sosial. Dan di teknik garong ini, di trip garong ini, saya nggak pernah ada kecemburuan sosial. Walaupun sampean ngeracun saya, bro, aku dapatnya besar, saya bisa berangkat sendiri, bro. Dan saya seringnya berangkat sendiri ke Pulau Mandangin tentunya. Ya kadang ke Kelampis. Karena saya mikirnya gini, di Mandangin itu banyak waktu untuk istirahat, warganya ramah-ramah, dan untuk biaya perahunya juga murah, PP. Dan saya juga dapat izin dari istri untuk trip ke sana, walaupun sampai trip nginep. Ya seperti itulah histori saya. Saya sukanya garong ini seperti ini. Satu, tripnya murah, pirantinya murah, dan umpannya juga nggak ribet. Istilahnya nggak ada lumut, pakai umpan tembus, umpan tempe yang diulap, berangkat sendiri. Dan ikannya walaupun kecil, tarikannya juga mantap. Dan nggak ada kecemburuan sosial di trip garong. Jadi kok aku nggak diajak, wah kira guys, saya bisa berangkat dari sendiri. Ya seperti itulah perjalanannya channel Aguk Koya, bro. Semoga aja channel ini tambah berkembang. Dan mohon maaf karena saya nggak bisa buat konten giveaway. Ya karena itulah kondisi saya, keuangan saya juga hanya security.
yang digaji UMR dan gajinya untuk istri di rumah. Dan pesan bagi teman-teman YouTuber pemula yang masih belum monet, tetap usaha, dan tujuannya jangan untuk uang bro, asli. Kalau tujuannya untuk uang pasti getun bro. Apa ya bahasa Indonesia yang getun ya? Ya pokoknya getun lah. Penghasilannya bini bro untuk YouTuber, karena kita channel mancing, siapalah kita. Dan alhamdulillah karena dukungannya teman-teman sehobi ataupun di luar hobi, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila channel ini nggak bisa memuaskan Anda. Dan sekali lagi saya tetap berterima kasih banyak. Insya Allah kalau ada rezeki tetap ada konten giveaway. Oke, segitu aja untuk channel Agogo ya. Semoga aja kedepannya tetap solo trip gak apa-apa. Dan walaupun dibilang spot itu aja juga gak apa-apa. Ya seperti itulah Agogo ya. Dan sering saya berbuat kesalahan. Sampai ada teman-teman, wis ada iklannya bro, dan bagi-bagi. Yang dibagi apanya beneran? Hasilnya tuh ya satu hari tuh 0,10, 0,13. Ya kalau kita artis buat channel YouTube langsung booming, viewernya jutaan, itu baru bisa dapat duit. Ya kalau channel seperti saya ini ya stucknya ya seperti itu aja. Beneran perjuangannya cukup ya, kalau dibilang perjuangannya cukup besar atau tidaknya sih relatif, tergantung pandangan masing-masing. Kalau saya sih happy aja. Dan channel mancing kan tanpa terkonsep. Kadang saya mikirin konsep, wah besok mau bikin video seperti ini, dan boncos, dan akhirnya gak jadi record bro. Dan alhamdulillah saya sudah mencintai teknik garong. Insya Allah semoga aja nggak keracun teknik yang lain. Ya kalau ada teknik yang lain yang bikin saya seneng, kenapa tidak? Tapi mungkin saya masih lama ini ke teknik garong ini. Beneran. Kalau saya disuruh milih, istilahnya diajak teman gratisan bro, ayo bro berangkat ke mana? Berangkat ke mana? Ke Jurassic Park gratis, PP saya yang bayarin. Mungkin saya tanya, bro di sana ada pinggiran yang bagus nggak? Aku tak nyoba garong, mungkin seperti itu. Atau enggak saya akan lebih memilih mana antara garong sama tengah laut. Saya tetap memilih garong bro. Beneran, saya nggak upload 3 mingguan, nggak pegang tega 3 mingguan, ya rasanya ya cenut-cenut nang bumbunan. Kok pengennya garong, pengen beneran bikin lagi beneran garong ini. Ya segitu aja cukup omelan saya, curahan saya. Apabila ada yang salah kata atau apa, mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa yang public speakingnya itu jelek bro, asli. Public speaking saya jelek banget. Karena semua manusia itu punya sisi negatif dan positifnya. Buang negatifnya, ambil positifnya. Terima kasih. Salam Joram Melengkung. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe bro. See you next video.